Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama channel saya nonaktif, kini channel saya kembali buka seperti semula. Dan sebelum saya membuka channel saya sendiri, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah yang kita jalankan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir Ramadan. Dan bagi yang batal di tengah hari atau di akhir Ramadan, semoga bisa mempercepat untuk mengkodoknya agar tidak menjadi malas dan tetaplah beristiqomah dalam beribadah. Oke teman-teman, kali ini saya ingin mengawali pembukaan dengan melakukan pemanasan olahraga setelah bulan puasa dan melakukan beberapa gerakan yang tidak perlu saya sebutkan. Seperti apa itu? Check it out, ikuti saya selengkapnya. Baik, selanjutnya setelah saya melakukan stretching, saya akan melakukan gerakan jogging terlebih dahulu untuk meregangkan atau melenturkan otot-otot karena sudah tidak digerakkan selama 1 bulan full di saat bulan Ramadan. Check it out, ikuti saya selengkapnya.
Baik teman-teman, setelah saya melakukan gerakan jogging, saya ingin melakukan gerakan push up terlebih dahulu, supaya otot-otot yang selama ini jarang saya gerakan tidak mengalami cedera, dan supaya otot kita menjadi lebih kencang kalau kita melakukan push up. Karena kalau otot bagian lengan dan otot tangan jarang digerakkan, perlahan-lahan pasti akan kaku. Seperti apa itu? Yuk, ikuti saya selengkapnya. Nah, jadi itulah push up yang barusan saya lakukan selama 1 bulan full di bulan Ramadan, tidak melakukan push up secara rutin. Jadi push up-nya itu harus perlahan-lahan seperti yang saya contohkan tadi, agar tidak terjadi gangguan pada alat gerak kita seperti kram dan kesleo, karena itu akan berakibat fatal. Dan kemungkinan ada juga yang mengalami cedera di bagian otot secara permanen karena tidak tahu tekniknya. Maka pentingnya kita push up perlahan-lahan setelah 1 bulan penuh tidak melakukannya di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan gerakan pull up, yaitu regular pull up. Seperti apa itu? Oke, ikuti saya selengkapnya. Baik, setelah melakukan gerakan pull up yang barusan tadi saya contohkan, saya akan melakukan pembentukan pada otot bagian perut, yaitu gerakan sit up. Gerakan sit up ini bertujuan untuk membentuk otot perut di sini menjadi 6 kotak atau yang dikenal dengan six pack, dan membantu menguatkan pernapasan perut pada kita. Seperti apa itu? Oke lah, ikuti saya selengkapnya. Oke teman-teman, setelah saya melakukan gerakan sit up, selanjutnya saya akan melakukan gerakan pembentukan otot bagian perut bawah dan juga otot bagian paha, yaitu reverse crunch. Seperti apa itu reverse crunch?
yang sesuai dan yang benar setelah bulan puasa. Cekidot, yuk ikuti saya selengkapnya. Nah, gerakan yang barusan saya praktikan tadi adalah gerakan reverse crunch. Gerakan reverse crunch ini bertujuan untuk membentuk otot bagian perut bawah serta paha bagian depan dan paha bagian belakang. Reverse crunch ini sangat berguna sekali, terutama bagi otot perut. Karena di otot perut inilah yang meningkatkan kekuatan pernapasan kita. Dan yang kedua, sangat penting bagi paha dan betis kita, terutama di bagian paha, baik yang di depan maupun yang di kiri. Bertujuan untuk menguatkan paha serta meningkatkan kecepatan pada saat kita berlari, baik itu jogging maupun sprint. Karena kalau kita tidak melakukan gerakan reverse crunch ini, pasti pada saat berlari pun kita terasa kaku di bagian paha kita. Maka mengapa itulah pentingnya gerakan reverse crunch. Kalau bisa, gerakan yang barusan tadi saya contohkan harus dipraktikkan semaksimal mungkin, dan kalau bisa dipraktikkan secara rutinitas agar pembentukan otot dari awal hingga kita terbiasa menjadi lebih cepat. Baik, sekian cukup. Ini saja yang bisa saya praktikan dan sekaligus pembukaan pada sore hari ini di channel saya. Sebelum mulai penutupan, saya juga ingin menjelaskan makanan-makanan yang dihindari dan makanan-makanan yang harus dikonsumsi bagi seseorang yang hobi berolahraga. Apa saja itu? Mau tahu? Nah, jadi saya ingin menjelaskan makanan-makanan yang harus dihindari dan makanan-makanan yang harus dikonsumsi bagi seseorang yang hobi berolahraga. Saya ingin menjelaskan makanan yang harus dikonsumsi bagi orang yang berolahraga terlebih dahulu. Seperti telur rebus tanpa nasi. Kalau bisa setengah mateng pada kuning telurnya. Karena disitulah yang dapat meningkatkan kekuatan otot kita di kuning telur. Dan kalau bisa, jangan memakan telur dengan nasi ataupun dengan digoreng. Nah, kalau pakai nasi atau pakai minyak, maka olahraga yang selama ini kita lakukan itu hanyalah sia-sia. Karena minyak itu dapat menyebabkan kolesterol, asam urat, dan penyumbatan pada pembuluh darah. Terutama minyak yang sudah digoreng secara berulang kali. Dan sebaiknya juga hindari makanan-makanan yang mengandung santan. Serta makan daging pun juga demikian. Contohnya seperti daging sapi dan daging kambing. Kalau bisa, pada saat kita memakan daging sapi dan memakan daging kambing, jangan dicampur dengan karbohidrat sama sekali. Dan kalau bisa,
eh, ditambahkan dengan sayur-sayuran seperti wortel, kentang, dan buncis. Karena serat dan buah-buahan itu akan meningkatkan kekebalan tubuh kita serta dapat membaguskan pencernaan pada badan kita. Nah, serta yang paling penting kita juga harus mengkonsumsi buah-buahan, baik yang dikonsumsi secara jus maupun yang dikonsumsi secara langsung. Contoh, seperti misalnya kita memakan pisang dan memakan apel, makan pepaya, serta makan buah pir. Itu adalah salah satu contoh buah-buahan yang bisa dimakan secara langsung. Dan sebenarnya di jus juga sama saja. Tapi kalau kita mengkonsumsi buah-buahan itu lebih baiknya dimakan secara langsung. Karena kalau kita mengkonsumsinya secara langsung, vitamin-vitamin yang terkandung itu pun tetap ataupun tidak berkurang vitamin-vitamin yang terkandung di dalam buah-buahan tersebut. Tetapi di jus sebenarnya juga tidak masalah. Cuman kalau yang tadi saya jelaskan itu kalau bagi saya pribadi. Jadi kalau bagi saya pribadi ini, makan buah-buahan itu lebih baik makan secara langsung daripada jus. Baik, sekian. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada sore hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan yang saya ucapkan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.